Ngomong-ngomong tentang ikan, untuk yang belum tahu, untuk masukin ikan itu bukan serta-merta dari saat lo beli ikan dari toko atau dari importir, dan itu lo langsung masukin ke dalam akuarium lo. Nah, itu ada satu proses yang mungkin reverse juga harus aware, dan itu bisa dikatakan mungkin menurut gue wajib dilakukan, yaitu adalah namanya fase karantina ikan. Nah, Pak Andre ini cukup proper dalam men-treatment biota-biota lautnya, dalam hal ini ikannya, untuk menjalani sebuah proses namanya proses karantina sebelum dia bisa dimasukkan ke dalam main display akuariumnya. Satu hal yang sebenarnya sangat gue bikin penasaran, untuk bisa menciptakan ekosistem sesempurna ini, gimana sih cara untuk bikin setupnya? Sejujurnya gue juga pengen tahu. Nah, untungnya ownernya baik, ngasih izin ke gue untuk bisa kita melihat gitu, karantina roomnya itu seperti apa, mesinnya akuariumnya seperti apa sih. Yuk sama-sama kita cek. Denger-denger sih gede, kita lihat sekarang. Extension daripada si 3 meter itu. Makanya tadi gue bilang di awal, panjang akuarium total itu 5 meter karena dia bentuknya L-shape, jadi 3 meter di tampak depan dan 2 meter di tampak kiri. Ownernya juga kayaknya lagi mau eksperimen. Mungkin lo bisa lihat liputan Reef Tank sebelum ini, ada yang namanya grafted Montipora. Nah, ini merupakan bisa jadi cikal bakal untuk terjadinya grafted Montipora. Grafted artinya perpaduan 2-3 warna di satu koloni. Nah, ini juga nih, ini dari Manado tuh, kalau gue nggak salah tuh, itu dari Manado, namanya Sergeanthes japonicus atau Botana Japon. Jadi kalau gue bosan ke sana, gue tinggal masuk ke sini, gue nikmatin yang sesi sebelah sini. Deh, jangan banyak ngelamun, ntar nggak kelar-kelar. Oke, ini dia ternyata supporting system ya. Jadi karena ini merupakan home reef tank, akuarium di rumah, artinya kita harus bisa men-setup bagaimana cara untuk memindahkan ekosistem laut itu bisa ada di dalam living room kita di rumah kita. Dan tentunya itu memerlukan sebuah mechanical, electrical supporting system yang memadai untuk bisa membuat ekosistem yang sama seperti di laut. Kalau boleh gua highlight yang menjadi kunci ya daripada sistem atau mesin daripada akuarium ini, satu tidak lain tidak bukan mungkin skimmernya. Ini udah masuknya mungkin ke commercial size ya, karena secara liter mungkin ini volume airnya mungkin bisa di 3000 literan akuarium ini, dan ini disupport sama biopelet reaktor juga. Dan yang gak kalah hebat, coba lo lihat ya, ini lampunya. Ini berapa biji lampu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, anyway banyak, mungkin bisa sampai 20 lampu. Dan suhu ternyata di maintain di 25 derajat Celcius. Ada juga di situ fosfat reaktornya. Oke, dia juga menggunakan dosing pump. Dosing pump artinya mesin yang akan menambahkan elemen-elemen tertentu kepada main tank kita. Dan itu disetting secara otomatis sesuai dengan jadwal dan jam yang kita inginkan. No wonder lah kalau misalnya akuariumnya sehebat ini, karena supporting sistemnya pun juga dia proper itu stylenya bikinnya. Oke, it pay off man. Oke. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada. Jadi dibantu. Apa pintunya? Picat matamu, heh? Orang yang punya lagi bentar. Jangan sampai Pak Andre-nya tahu. Jangan sampai Pak Andre-nya tahu. Wish. Gede banget. Aduh. Ya, kenalin ini kolam renang gue, bukan, sorry. Maksudnya ini karantina ikannya dari Pak Andre. Tapi kalau gue bisa jadi dua fungsi lah ya, karena kalau bosen di kolam renang, gue bisa berenang di sini.
Hitung-hitung kalau misal kangen diving, gue bisa diving di sini. Jadi ini kurang lebih 4 meter kali 1,2 meter dengan tinggi 90 cm. Dimensinya lebih besar ya daripada yang di main display tank di atas. Dan kalau dari ketebalan kaca udah proper ya, udah sesuai spek. Ini memakai ketebalan 19 sampai 2,1 cm. 19 mili sampai dengan 21 mili. Fish room quarantine khusus yang dibuat sebelum seluruh biota terkhususnya ikan itu dimasukkan ke dalam main display yang tadi kita udah lihat sama-sama di atas. Dan beberapa gue lihat di sini karakter ada koralnya juga, dan karakter koralnya ini berbeda dengan karakter koral yang di atas. Ini bisa dikatakan 100% LPS atau large polyp stony. Itu yang memang dia memiliki uniknya, dia tidak keras tapi dia punya sesuatu daging itu yang bisa melambai-lambai. Cuman yang jadi PR-nya gue nangkep ikannya gimana nih supaya bisa ditangkap dan langsung dibawa ke atas. Ini kayak perlu sebuah tim yang khusus memang untuk mencegat ikan ini supaya nggak terlalu banyak lari-lari kemana-mana. Di sini kalau gue perhatiin ada jenis Antias. Wah, ini juga termasuk populer di Indonesia, Achilles tank dari Hawaiian. Ini juga udah susah banget dapat barangnya. Yellow tank dari Hawaiian. Dan ada lagi satu Abrams Copas tank. Cuman ini tidak sebagus di main display-nya Pak Andre di atas. Amazing. Dan di sini cukup panas ya. Batman lucu. Yuk sambil dilihat. Oke, di sini ada jenis, dia masuk dalam spesies belut. Ini belut apa nih? Ntar saya tanya Pak Andre-nya dulu, saya lupa belut apa ini. Dan yang bisa kita lihat di sini adalah yang Lamarck angelfish yang lagi di-prepare di karantina untuk bisa masuk ke dalam main tank di atas. Wah, ini ada satu. Ini dari perairan dari Taiwan, blue line angelfish. Oh, satu lagi tuh, gitu ada lagi yang kecil di bawah, Venestus angelfish. Ini memang penghobi berat kayaknya kalau gue perhatiin. Skimmernya pun di ruang karantina juga sama, dia pakai commercial size protein skimmer, disupport dengan biopellet commercial reaktor. Oke, electricity-nya, suhu kurang lebih di-maintain di 25 derajat. Oh, di sini masih ada lagi fish room tank-nya. Ini makin lama makin dilihat kayak bener-bener replikanya Andrew Sandler yang dari New York nih. Kalau gue lihat, seserius inilah Pak Andre ini untuk menjiwai dan mendalami hobinya. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita tampilin untuk episode Sanctuary in the Living Room.